Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ketika naskah ini saya buat, fosil ini sebenarnya baru ditemukan, atau setidaknya diposting di jurnal dan artikel sekitar semingguan yang lalu. Lokasinya ada di situs yang bernama Situs Callio yang terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ilmuwan yang menemukannya adalah gabungan dari para peneliti Indonesia dan juga Australia, lebih tepatnya dari Griffith University. Penemuan ini membuktikan adanya jejak manusia purba di Sulawesi yang berusia hingga 1 jutaan tahun lamanya. Tentu, ini adalah sebuah penemuan yang besar. Ini menunjukkan di Pulau Sulawesi pernah menetap manusia purba. Jadi, bukan hanya di Pulau Flores dan Luzon, Filipina, kata arkeolog dari Griffith University, Australia, Profesor Adam Brom, kepada wartawan. Para arkeolog ini menemukan artefak tersebut di kebun jagung milik warga Desa Callio, Kecamatan Lili Rilau. Artefak ini diteliti para peneliti sejak tahun 2019 yang meliputi serpihan batu dari pembuatan berbagai macam alat-alat besar. Kemudian, untuk penanggalan fosil yang ditemukan bersama artefak ini yang diprediksi berusia sekitar 1,04 juta tahun hingga mencapai 1,48 juta tahun. Serpihan batu tersebut diduga digunakan manusia purba untuk memotong dan berbagai peralatan dapur lainnya. Ini menunjukkan Pulau Sulawesi dihuni manusia purba yang hampir bersamaan, bahkan mungkin lebih awal dibandingkan dengan ditemukannya manusia purba di wilayah Flores dan Luzon, Filipina. Demikian ujar salah satu peneliti tersebut. Peneliti yang bernama Adam ini lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia purba nampaknya telah mampu menyeberangi lautan dalam untuk mencapai pulau-pulau di Nusantara. Dan dengan ditemukannya artefak ini, maka mereka nampaknya harus meninjau ulang tentang teori bagaimana dan kapan manusia purba ini menyebar ke wilayah Wallacea. Sementara itu, untuk artefak yang juga ditemukan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah teknik pembuatan alat-alat dari batu yang nampaknya cukup terampil. Hal ini tentu membuat kita berpikir bahwa nampaknya telah ada pengetahuan teknis yang cukup baik pada diri manusia purba ini di zaman itu, utamanya dalam kemampuan untuk menggunakan sumber daya alam di sekitarnya. Kini, Sulawesi tidak lagi dianggap sebagai titik antara, tak lagi dianggap sebagai peralihan, persinggahan, atau bahkan sekedar penghubung antara barat dan timur Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai pusat penting bagi para peneliti bidang sejarah dalam memahami dan mempelajari jejak awal perjalanan manusia purba dalam menaklukkan kepulauan di timur dan juga dalam menapaki jalur menuju benua Australia. Kolaborasi peneliti ini disebut juga dengan istilah BRIN, BRIN, yang dipimpin oleh seorang arkeolog Indonesia yang bernama Budianto Hakim. Dan mereka bekerja sama dengan Universitas Mitra, termasuk Griffith University. Mereka menafsirkan umur sekitar 1,1 sampai dengan 1,5 juta tahun berdasarkan penanggalan sedimen dan juga fosil gigi babi yang ditemukan tersebut. Tentu hal ini menjadi jangkar kronologi lapisan yang mengandung alat batu, dan temuan ini dilaporkan luas oleh media sains dan berita internasional. Lantas timbul pertanyaan, mengapa penemuan di Sopeng ini kesannya sangat penting? Setidaknya ada 3 poin utama mengapa penemuan di Sopeng ini terbilang cukup penting. Yang pertama, penemuan ini menggeser kronologi Wallacea. Sebelum ini, bukti tertua hominin di Wallacea banyak dikaitkan dengan Flores dengan usia 1,02 juta tahun dan Sulawesi yang berusia sekitar 194.000 tahun di Talepu. Nah, penemuan di Callio ini mendorong awal kehadiran hominin di Sulawesi
mundur hingga 1 juta tahun, membuka skenario migrasi baru yang nampaknya telah ada jauh lebih awal. Dengan kata lain, ini adalah salah satu bukti tertua yang pernah ditemukan di wilayah Wallacea. Yang kedua, lintas laut purba. Agar para hominim ini mencapai Sulawesi, mereka pasti melintasi perairan. Ini memperkaya diskusi tentang kemampuan navigasi atau mobilitas para Homo erectus atau kerabatnya di Asia Tenggara. Nampaknya mereka telah mampu melintasi perairan di zaman itu. Dan tentu saja yang ketiga adalah tentang laboratorium evolusi. Seperti Flores dengan Homo floresiensis, Sulawesi berpotensi menyimpan garis keturunan hominim yang berevolusi terisolasi. Penemuan tulang hominim ini, jika kelak ditemukan, bisa merevolusi pemahaman kita tentang ragam evolusi manusia di Nusantara, utamanya di Sulawesi. Tim peneliti internasional yang melakukan ekspedisi di berbagai gua prasejarah yang ada di Maros, Sulawesi Selatan, berhasil menemukan adanya tulang rahang manusia tertua di Sulawesi. Yap, penemuan ini dianggap sebagai yang tertua di Sulawesi, dan sebenarnya yang tertua juga di kawasan Indonesia bagian tengah. Mengapa dianggap sebagai yang tertua? Karena usianya diperkirakan telah mencapai 16.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Adanya penemuan sisa-sisa tulang manusia tersebut menjadi bukti pertama dari adanya jejak manusia atau peradaban tertua di Sulawesi selama masa Pleistosen, akhir zaman es. Buat yang belum tahu, zaman Pleistosen ini dikenal juga sebagai zaman es, sebab pada masa ini keadaan bumi tidak stabil dan es di kutub berulang kali meluas hingga menutup sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa bagian utara. Oke, kita kembali ke penemuan di Maros tadi. Sejatinya, penemuan ini telah dipublikasikan di jurnal PLOS ONE pada 2021 yang lalu dalam tajuk Skeletal Remains of a Pleistocene Modern Human Homo sapiens from Sulawesi dari Adam Brom. Individu khusus ini kemungkinan besar berasal dari keturunan populasi manusia modern yang dulunya tiba di Sulawesi sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Demikian kata si penulis, yang juga merupakan seorang arkeolog dari Griffith University. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa para peneliti telah menemukan sisa tulang rahang di dalam gua Leang Bulu Betue yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski tulang rahang tersebut telah ditemukan, namun para peneliti kesulitan untuk menentukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tersebut. Meski begitu, para peneliti tersebut meyakini bahwa tulang rahang tersebut berasal dari tulang rahang orang dewasa. Hal ini ditandai dengan adanya erupsi gigi geraham pada rahang tersebut. Sayangnya, spesimen yang ditemukan memang tidak lengkap. Banyak spesimen yang terpisah-pisah, sehingga para peneliti kesulitan untuk menggali lebih banyak informasi dari kerangka tersebut. Meski demikian, dari rahang tersebut, para peneliti menarik satu fakta lain, bahwa si pemilik rahang ini memiliki gigi yang sangat buruk. Para peneliti pun memeriksa lebih lanjut rahang tersebut dan menemukan fakta bahwa si pemilik rahang nampaknya menderita sejumlah penyakit mulut seperti kehilangan gigi, penyakit gusi, dan gigi berlubang. Para peneliti juga berhasil mengetahui bahwa nampaknya semasa hidup, manusia pemilik rahang ini banyak mengkonsumsi makanan berkarbohidrat berat. Ada pula gigi di tulang rahang yang ditemukan. Gigi-gigi itu nampak berukuran kecil dan menunjukkan bahwa ukuran tubuh si pemilik rahang ini nampaknya juga berukuran kecil. Lebih kecil bila dibandingkan dengan manusia-manusia purba yang dulunya tinggal di Eropa pada masa yang sama dengan usia si manusia pemilik rahang ini. Manusia purba sendiri diperkirakan telah melakukan banyak sekali perjalanan di masa lampau. Salah satunya melintasi wilayah Wallacea atau Indonesia bagian tengah. Perjalanan manusia purba ke Wallacea ini diperkirakan telah berlangsung pada 50 sampai dengan 65.000 tahun yang lalu. Penemuan rahang manusia ini kembali menimbulkan dampak pada bukti sejarah yang ada. Para peneliti awalnya berasumsi bahwa manusia di Sulawesi telah ada sekitar 7.000 tahun yang lalu, dikarenakan mereka merujuk pada kerangka manusia purba perempuan berusia 18 tahun yang mereka beri nama Besse.
Dan setelah ditemukannya rahang manusia purba di Gua Lea Betue Maros ini, maka peradaban manusia di Sulawesi nampaknya telah mundur dari 7.000 tahun yang lalu ke 25.000 tahun yang lalu. Tapi menurut saya tidak sesingkat itu, karena ada lukisan tertua di dunia yang juga ditemukan di Maros, dan lukisan tersebut diperkirakan telah berusia 45.500 tahun yang lalu, yang artinya peradaban manusia di Sulawesi telah berusia lebih lama dari sekedar 25.000 tahun yang lalu. Dan tentu saja, ini masihlah tahap awal, masih banyak misteri yang belum ditemukan, dan masih banyak puzzle yang harus disusun untuk merangkai cerita peradaban awal manusia di Pulau Sulawesi ini. BC adalah sebutan untuk sebuah fosil yang ditemukan di Gua Leyang Paninge yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Gua Leyang Paninge ini memang merupakan situs arkeolog juga. BC sendiri diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 7.000 tahun yang lalu, jadi sudah sekitar 70 abad lamanya. Dari penemuan ini terungkap beberapa fakta menarik, di mana para arkeolog dari Griffith University dan juga Arkansas ini mengungkapkan kalau BC memiliki kemiripan karakter morfologis dengan bangsa Australo-Melanesian. Bangsa Australo-Melanesian sejatinya hanya ditemukan di wilayah Papua dan Australia saja. Austro-Melanesian ini memiliki ciri fisik seperti berkulit hitam dan berambut hitam keriting. Singkatnya, penemuan bangsa Austro-Melanesian di wilayah luar Papua dan Australia mungkin baru kali ini terjadi. Salah satu bukti dari penemuan ini ada pada tulang dan gigi si BC ini, yang mana masih dapat diidentifikasi ciri-cirinya. Beruntung karena cuaca tropis di Indonesia, sehingga DNA manusia purba ini masih terpelihara dan utuh. BC merupakan kerangka manusia pertama dari suku Toalean yang hidup di Sulawesi Selatan antara 1.500 hingga 8.000 tahun yang lalu. Suku Toalean sendiri adalah kelompok manusia purba pemburu yang dulunya hidup di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Kebiasaan suku ini adalah berburu babi dan mengumpulkan kerang dari sungai-sungai. BC diperkirakan meninggal dunia ketika masih berusia 17 tahun atau 18 tahun, dan dia dimakamkan di gua ini. Penemuan fosil BC ini menawarkan teori baru bagi para arkeolog, di mana teori tentang migrasi manusia purba nampaknya akan berubah. BC adalah kelompok Austronesia pertama yang juga memiliki DNA Denisopans. DNA Denisopans sendiri memang berasal dari kawasan Asia. Namun sejauh ini belum ada orang yang berhasil menemukan DNA tersebut pada fosil-fosil yang ada di Indonesia dan juga di sekitarnya. Bangsa Austronesia sendirilah yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yang mana Austronesian ini tidak setua Denisopan. Sejauh ini memang banyak yang berteori kalau orang-orang Austronesian ini memiliki DNA Denisopan di dalam dirinya, dan ternyata memang terbukti benar adanya, dan hal ini diperkuat dengan penemuan fosil BC ini. Bersama dengan penemuan BC ini, ditemukan juga beberapa benda seperti mata panah bergerigi, beberapa alat yang terbuat dari batu dan tulang belulang binatang yang diidentifikasi adalah babi, rusa, tikus, kelelawar, dan siput. Lebih lanjut, Gua Leyang, tempat ditemukannya BC ini, diyakini dulunya merupakan tempat para manusia purba untuk membuat alat-alat berburu dan juga tempat meramu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan temuan-temuan ini, memang tak dapat dipungkiri kalau BC adalah bagian dari suku Toalean tadi. Para peneliti juga membuat teori bahwa BC sendiri mungkin adalah manusia penjelajah yang tiba lebih dulu di Nusantara sebelum bangsa-bangsa Austronesia datang. Itulah mengapa BC memiliki DNA Denisopan dalam dirinya. Oke, sampai di sini jujur saja semuanya cukup membingungkan. Mari saya jelaskan lagi secara lebih singkat. Denisopan adalah sebutan untuk manusia purba di wilayah Asia Timur. Bersama Denisopan ada kelompok manusia purba lain yang bernama Neanderthal. Tapi tidak usah kita bahas dulu soal Neanderthal ini.
Orang Indonesia sendiri, utamanya yang bagian timur, kayak kita di Sulawesi ini, disinyalir berasal dari orang-orang Austronesia, yaitu orang-orang yang ada di benua Australia dan Papua. Itulah yang selama ini diyakini oleh para ilmuwan. Namun penemuan Bese ini mengindikasikan kalau ternyata ada gen Denisovan dalam diri Bese yang ditemukan di Sulawesi. Bese yang harusnya ber-DNA Austronesia ternyata juga punya DNA Denisovan. Maka ini memberikan kita jawaban baru kalau ternyata kita juga punya DNA Denisova di dalam diri kita. Denisovan ini apa sih sebenarnya? Denisovan adalah sepupu dari Homo sapiens atau manusia modern pertama yang ditemukan di Siberia. Yang bikin mirip Homo sapiens dengan Denisovan adalah latar belakang genetiknya dan juga kemampuan otaknya. Tapi, mengapa Bese punya gabungan DNA Denisovan dan Austronesia? Mungkin karena kedua orang tuanya, alias karena adanya kawin silang. Mungkin juga karena Bese memang hanyalah pendatang dari wilayah lain dan bukan orang asli di wilayah situ. Masih banyak hal yang perlu penelitian lebih lanjut soal ini. Di satu sisi, sebenarnya masih ada beberapa kerangka manusia purba lain yang ditemukan, namun belum diangkat dan diteliti karena terkendala masalah biaya. Iya, biaya untuk sekedar meneliti fosil purba itu lumayan mahal, bisa mencapai miliaran. Jadi seperti itulah kira-kira. Masih banyak misteri tentang kehidupan ini yang belum kita ketahui. Satu persatu ada yang terungkap, tapi terungkapnya malah bikin tambah pusing. Hidup layaknya puzzle yang tiap-tiap kepingannya butuh waktu bertahun-tahun untuk dicari. Penemuan Bese ini melahirkan banyak teori baru. Namun di satu sisi, masih banyak fosil lain selain Bese yang harus diteliti untuk setidaknya mengungkap asal-usul nenek moyang kita. Meskipun kita sudah tahu kalau nenek moyang kita ya Nabi Adam. Lantas apa pengaruhnya penemuan ini bagi kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah tidak ada. Hanya ada rasa penasaran yang akhirnya sedikit terpuaskan. Atau malah bikin tambah penasaran.